Salam, selamat pagi. Saya Penetua Petriati dari Lingkungan Pelayanan 2, Jemaat GKI Palangka 1. Pagi ini firman Tuhan yang akan saya bacakan diambil dari Yeremia pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Di bawah dua perikop. Perikop yang pertama, mengenal musim kering. Dan perikop yang kedua, kedahsyatan yang ditimbulkan oleh perang. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah. Dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia Raja Yehuda di Yerusalem. Perikop yang kedua, kedahsyatan yang ditimbulkan oleh perang. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan. Telah pergi meninggalkan aku, maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah laku mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir di laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Napasnya terengah-engah. Baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Salam, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. STH. Di zaman Manasye adalah salah satu masa tergelap bagi bangsa Yehuda dalam menantikan Tuhan. Sang raja membawa umat Allah berpaling daripadanya. Bait Allah bahkan digunakan menjadi pusat penyembahan berhala. Kemerosotan moral pun terjadi di segala lapisan masyarakat. Saat itulah Nabi Yeremia diutus untuk memberitakan pesan pertobatan. Namun umat Israel tidak mendengarkannya. Tuhan marah? Kenapa tidak? Marah terjadi karena seseorang merasa tersakiti atau merasa terganggu. Tuhan tidak asal marah. Kemarahan Tuhan disebabkan oleh kekecewaannya yang hebat karena dosa bangsa Yehuda. Berulang kali mereka meninggalkan Tuhan. Tidak ada pilihan bagi masa depan bangsa Yehuda selain kehancuran. Pilihan yang tersedia bagi mereka hanyalah maut, pedang, kelaparan, atau menjadi tawanan. Yeremia adalah nabi setia namun manusia biasa. Cintanya kepada Yehuda membuatnya pedih karena harus terus-menerus membuatkan hukuman bagi bangsanya sendiri. Di sisi lain, cintanya kepada Allah membuat ia berbeban berat oleh berita penghukuman dahsyat yang harus dengan setia diberitakan. Dan itulah yang terjadi. Yeremia sendiri menyaksikan bagaimana Yerusalem dihancurkan oleh musuh. Bait Allah musnah
dan penduduk kotanya dibawa sebagai tawanan ke negeri asing. Itulah yang terjadi ketika kita mengabaikan serta tidak menghargai Tuhan, sekalipun kita telah mengalami berbagai kebaikannya. Dalam keadaan yang sulit, Yeremia bersandar pada firman Tuhan untuk mendapatkan sukacita dan kekuatan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat kemurahan dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Bahkan pada pagi hari ini, Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Bapa Sorgawi, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya menjadi pendengar di dalam membaca firman Tuhan, tetapi biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. God bless you.